Saya ucapkan salam. Salam. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Mari salam kanan kiri ya, dan kemudian ke belakang. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Dengan senyum yang manis, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Bagimu dan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki yaitu bulan yang baru. Di bulan November, Tuhan Yesus menuntun kita sampai bulan ini. Amin, Saudara. Amin. Dan kita percaya pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita harus percaya, dan semakin hari kita harus semakin percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Amin. Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan berkat Tuhan dan kesehatan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Kebahagiaan, ya, sukacita, damai sejahtera, saudara yang Tuhan anugerahkan dari hari kemarin sampai hari ini, sudah selamat Tuhan, dari minggu ke minggu dan bulan ke bulan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu Pak Lukas menyampaikan tentang bagaimana kita hidup diberkati Tuhan, atau hidup yang diberkati Tuhan, atau blessed life. Siapa orang yang diberkati Tuhan? Yang pertama, saudara, adalah orang yang mencintai firman. Saudara ada di warta jemaat, saudara bisa lihat di situ, ya. Saudara bisa renungkan kembali pesan firman Tuhan minggu yang lalu. Yang kedua apa? Orang yang diampuni kesalahannya. Yang ketiga, orang yang percaya atau trust kepada Tuhan. Yang keempat, orang yang memiliki belas kasihan kepada orang yang miskin atau orang yang lemah. Dan yang kelima, orang yang hidupnya tidak bercela. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara menerapkan prinsip firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara mulai cinta firman Tuhan setiap hari. Saya percaya hidupmu akan berbahagia. Amin. Nah, saudara mulai praktekkan prinsip firman Tuhan ini tiap hari, membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara diampuni kesalahannya. Saya percaya. Berapa banyak saudara yang yakin dosa-dosa saudara diampuni? Boleh lambaikan tangan. Amin. Itulah sukacita yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Katakan yes. Yes. Karena darah Yesus. Aku diampuni. Aku diampuni. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Katakan percaya kepada Tuhan. Saudara, hidupmu harus bergantung kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap hari, apapun kondisinya, keadaannya, tetap percayakan kepada Tuhan. Yang keempat, punya belas kasihan kepada orang yang lemah. Coba saudara bisa praktekkan dalam hidup saudara, maka saudara adalah orang diberkati. Dan yang kelima, tidak bercela. Pada pagi hari ini, saudara, saya akan menyampaikan seri yang kedua tentang the blessed life, yaitu tentang the door of the blessing of God, atau pintu-pintu untuk saudara bisa masuk ke dalam berkat Tuhan. Katakan pintu daripada berkat Tuhan. Saudara, the doors of the blessing of God. Setiap rumah itu punya pintu. Kalau bahkan binatang pun ada pintunya untuk masuk ke rumah. Ya. Tapi saudara, berkat dari Tuhan itu juga ada pintu-pintu. Di mana kita harus mengerti pintu-pintunya
punya itu. Nah saudara, kenapa Pak Lukas menyampaikan seri yang kedua ini? Karena ini sangat penting. Saya sebagai gembala ingin semua jemaat di sini, dari yang muda, dari anak kecil sampai yang dewasa, orang tua, bahkan sampai pensiun lanjut umurnya, tetap sehat, diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, wahai saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan. Karena hanya dari firman Tuhanlah kita akan mengerti betapa cintanya Tuhan kepada saudara, betapa kasihnya Tuhan kepada saudara, sehingga Yesus pernah bersabda, "Akulah pintu." Disitulah, wahai saudara, kita mendapatkan pengertian bagaimana kita masuk ke dalam berkat Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dasar daripada nas atau firman Tuhan pagi hari ini, diambil dari Kejadian pasal 24. Saya akan menyampaikan, saya selidiki setidaknya ada 5 pintu berkat Tuhan yang kita harus mengerti dan kita masukin, harus saudara masukin dan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita akan melihat dulu dasar firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Kejadian pasal yang ke-24, kita akan baca ayat 1. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat 1 saja. Kita akan belajar dari seorang tokoh iman yang bernama Abraham. Dia menjadi teladan iman kita. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu saudara, firman Tuhan mengatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Tetapi firman Tuhan memberikan tambahan, bukan hanya lanjut umurnya, dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Abraham adalah orang yang beriman, dia orang yang cinta Tuhan. Dulu dia bukan orang yang percaya, tetapi kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dan satu ayat ini menjelaskan tentang kehidupan Abraham. Abraham bukan orang yang umurnya pendek, tetapi dikatakan Abraham telah tua, bahkan lanjut umurnya. Dan bagi saudara, di situ dikatakan dia diberkati Tuhan di dalam segala hal. Berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera ada dalam hidup Abraham. Kalau orang dunia mungkin hanya banyak uangnya, tetapi hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya senantiasa stres, depresi, takut, khawatir, tidak ada blessing dalam hatinya, tidak ada sejahtera, rumah tangganya kacau dan seterusnya. Tetapi saudara sekalian Tuhan, Abraham, dia umurnya lanjut, diberkati Tuhan dalam segala hal. Kata segala hal memiliki pengertian tridimensi dalam kehidupan manusia. Rohnya berbahagia, jiwanya berbahagia, emosinya baik. Kalau jiwa itu ya saudara, itu ada emosi, ada perasaannya, ada kehendaknya, ada pikiran. Perasaan atau emosinya tenang, selalu merasa nyaman di rumah, di mana saja, dalam hubungan dengan siapa saja. Dia selalu merasa peace, damai, karena dengan Tuhan rohnya juga damai. Tidak ada perasaan bersalah, tidak ada tertuduh, tidak bermusuhan dengan penciptanya, tidak memusuhi Tuhan. Abraham orang yang cinta Tuhan, yang taat. Dia orang yang beriman kepada Tuhan. Sehingga catatan di dalam Kejadian pasal 24 memberi penjelasan, satu explanation, penjelasan secara singkat. Dia umurnya lanjut dan diberkati Tuhan di dalam segala hal. Banyak orang yang mati muda, umurnya pendek karena hidupnya tidak bahagia, karena hidupnya stres, depresi, takut terus menerus.
tidak bisa tidur, sehingga minum banyak obat. Mungkin kasurnya empuk tebal setengah meter, rumahnya itu barangkali lantainya dari marmer, saudara, tetapi dia tidak bisa tidur. Mungkin dia bisa makan yang begitu nikmat, enak, tetapi dia tidak bisa makan. Dan selain Tuhan, hidupnya akhirnya umurnya pendek, kena berbagai macam penyakit. Saudara, Tuhan mau hidup saudara hidup yang diberkati. Amin. Amin. Rohmu diberkati Tuhan, jiwamu diberkati Tuhan, dan juga tubuhmu sehat. Tentu itu adalah holistik, dan ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Nah, saudara, Tuhan memberkati kita bukan tanpa tujuan. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 2. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan memberkati Abraham ada tujuan. Tuhan juga memberkati setiap saudara, akan memberkati setiap saudara ada tujuannya. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudara. Karena Tuhan Yesus di sini bahwa tujuan daripada Tuhan memberkati umatnya supaya umatnya menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan tidak mau memberkati anaknya, tetapi berkat itu hanya untuk dirinya sendiri, alias selfish, atau mementingkan dirinya sendiri. Engkau yang sebagai mahasiswa yang sedang merintis kehidupanmu, engkau yang bekerja sedang merintis usaha dan bisnismu, engkau yang yang sudah bekerja di lembaga apapun atau instansi apapun, negara atau swasta, saudara apapun, ingat Tuhan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, sehingga saudara, ketika saudara mengerti firman Tuhan ini, maka kita semua memiliki satu fondasi untuk menjadi orang yang akan diberkati. Setiap saudara punya hak untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, karena anak Tuhan adalah saudara-saudara, dia punya relationship dengan Tuhan dan punya hak untuk diberkati. Tetapi yang menjadi masalah bagi saudara, yang menjadi masalah adalah mindset atau cara berpikir. Kemiskinan itu dimulai dari pikiran yang miskin. Sekalipun seseorang ada di daerah yang sangat kaya, sumber daya yang begitu melimpah, tetapi kalau pikirannya miskin, mindsetnya miskin, dia tidak mengerti firman Tuhan, maka dia tidak bisa membuat perubahan apapun, baik apalagi bagi orang lain, jangankan kepada orang lain dan komunitasnya, untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa mengubah keadaan yang ada di dalam diri. Oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus tinggalkan surga, dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini mati untuk menebus saya dan saudara, agar hidup kita ini berubah dan memiliki mindset Kristus. Yang mengerti katakan amin. Memiliki pikiran Kristus. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan akan memberkati pikiran seseorang, hati seseorang. Yesus mati untuk jiwanya, rohnya, baru tubuhnya. Amin. Tuhan akan menyelamatkan rohmu, Tuhan menyelamatkan roh Abraham, jiwa Abraham, dan setelah itu keluarganya, rumah tangganya, keturunannya. Saya saudara, sampai hari ini keturunan Abraham secara jasmani yang disebut Israel, saudara, dia menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan salah satu keturunan yang disebut dalam kitab Galatia, saudara, keturunannya itu menjadi berkat bagi semua bangsa, yaitu Yesus Kristus. Yang mengerti katakan. Karena Abraham menurunkan 12 suku Israel, Yehuda menurunkan Yesus. Dari Tuhan Yesus ini,
menyebar ke seluruh dunia. Iman yang disebarkan oleh pelayanan kerasulan, pelayanan apostolik, saudara, sehingga seluruh ujung bumi mengalami transformasi secara rohani dan secara sosial. Secara negara-negara sekarang ini yang kuat, saudara, adalah negara yang dibangun oleh iman Kristen. Ada jutaan orang dari negara-negara yang miskin ingin bermigrasi ke Amerika atau ke Eropa, saudara, mencari penghidupan karena di sana dia mendapatkan kenikmatan. Tetapi tidak tahukah saudara bahwa negara itu dulu juga negara yang ateis, negara yang hancur-hancuran, yang miskin. Tetapi oleh firman Tuhan, Eropa diubah, bahkan Amerika mengalami perubahan dan menjadikan negara itu menjadi negara yang makmur, negara yang diberkati Tuhan. Tapi saudara, sejarah gereja biasanya, saudara, keturunan berikutnya kalau tidak berpegang kepada firman Tuhan hanya menikmati saja. Sehingga tidak heran banyak orang-orang Eropa juga yang karena kelimpahannya itu meninggalkan Yesus dan tidak butuh Yesus lagi. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya Yesus hanya menjadi berkat, dulu memberkati negara-negara. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan yang pertama, saudara, pintu yang pertama untuk saudara memperoleh berkat dari Tuhan. Yang pertama, seperti Abraham, dia, saudara, mendapatkan yang namanya karunia Tuhan karena terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Ada covenant, ada perjanjian. Abraham diberkati Tuhan karena ada relasi. Abraham mendapatkan yang namanya grace, favor, mercy, kemurahan Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan karena Abraham ada ikatan perjanjian dengan Tuhan. Katakan, ada ikatan perjanjian. Ada ikatan perjanjian. Saudara, Mazmur pasal 24 ayat pertama dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa bumi dan langit dan segala isinya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Sehingga orang yang ada di dunia ini sebenarnya adalah bukan owner, bukan pemilik. Dia hanya mengelola saja apa yang menjadi milik Tuhan. Dan saudara, Abraham dia mendapat yang namanya anugerah, kasih karunia, diberkati oleh Tuhan dalam segala hal karena Abraham dia punya perjanjian dengan Tuhan, punya yang namanya covenant. Jadi saudara selalu Tuhan, pintu yang pertama adalah pintu anugerah. Katakan anugerah. Jadi saudara, engkau bisa diberkati dalam hidupmu, engkau bisa mengalami yang namanya kebaikan dalam hidupmu karena grace, karena anugerah. Yang percaya katakan apa? Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 3. Tetapi berkat Abraham itu, anugerah yang dialami Abraham bisa mengalir kepada saudara, kepada kita, kalau kita percaya kepada Kristus. Jadi kita baca di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ya, kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kita baca 1, 3. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, berkutuklah orang yang digantung kepada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh ini kita menerima roh yang telah dijanjikan. Kita percaya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat, catatlah dalam hati saudara bahwa anugerah di dalam Kristus, kelimpahan berkat rohani secara holistik diterima melalui iman kepada Yesus. Karena dikatakan di dalam Yesus berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saya dan saudara bukan bangsa Israel. Secara jasmani saya dan saudara bukan keturunan Abraham. Sehingga sebenarnya kita tidak punya connection, kita tidak punya kontinuitas.
Kita tidak punya relasi untuk kita mendapatkan yang namanya berkat yang dialami oleh Abraham itu. Tetapi Kristus menjadi jembatan. Katakan jembatan. Dari dalam Tuhan, Kristus menjadi channel di mana sehingga blessing, anugerah Allah yang masuk ke dalam Abraham itu bisa mengalir. Saya tidak bisa mentransfer uang saya kepada saudara kalau saudara tidak punya infrastruktur di perbankan. Saudara, pemerintah tidak akan membantu masyarakat, tidak bisa membantu masyarakatnya melalui UMKM, melalui uang apa saja, saudara Tuhan, di tengah krisis seperti ini. Kalau masyarakat itu tidak punya account, tidak punya infrastruktur di dalam perbankan, dia tidak punya rekening di bank. Kalau dia, apalagi dia tidak punya identitas, tidak bisa menyalurkan berkat itu. Saudara Tuhan, nama saya pun harus diubah, harus dikurangi saudara. Biasanya saya di KTP itu pakai nama Lukas. Tetapi sejak saya mengurus tanah itu saudara, saya ke kecamatan di Brebes itu, nama saya harus tidak pakai Lukas. Karena harus disinkronkan dengan kartu, yaitu akte kelahiran. Akte lahir saya tidak pakai nama Lukas, karena itu nama baptisan. Dan saya sempat berpikir dan sempat agak sedikit stres, tetapi saya relakan, sudah tidak apa-apa. Yang penting saudara sehari-hari itu hanya nama untuk diperbankan, nama di administrasi. Saudara Tuhan, semua ada infrastrukturnya, ada channel. Bagaimana saudara bisa diberkati itu kalau saudara tidak punya saluran dari dirimu kepada Tuhan? Dan Alkitab mengatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya the blessing of the Lord, berkat Allah kepada Abraham, bisa mengalir di dalam rumah tanggamu, bisa mengalir dalam pribadimu, bisa mengalir di dalam komunitasmu yang percaya. Katakan amin. Jadi Yesus ada di sini saudara. Saudara, kita harus punya yang namanya covenant. Katakan covenant. Jadi saudara dan saya dan saudara kita beribadah seperti ini bukan karena kebiasaan. Kita bisa beribadah, kita berdoa setiap hari, kita memuji Tuhan, kita membaca kita hidup baik setiap hari saudara, karena saya dan saudara ada covenant yang percaya. Katakan amin. Covenant itu adalah perjanjian dengan Tuhan. Makanya ada Old Testament, ada New Testament. Testament itu adalah covenant, perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara, saya pribadi punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara pribadi ketika saudara menerima Yesus sedang dibaptis, saudara ada perjanjian dengan Tuhan. Ketika engkau taat kepada Tuhan, ketika engkau mengasihi Yesus, ketika engkau menerima anugerah salibnya, maka the blessing of the Lord mengalir dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau menolak Yesus, ketika engkau ragu-ragu kepada Yesus, ketika engkau tidak taat kepada Yesus, maka the curse of the law of Torah itu masuk di dalam hidupmu. Kutuk Taurat itu akan masuk. Apa itu kutuk hukum Taurat? Hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah. Kalau saudara tidak bisa sempurna mentaati 10 perintah Allah, maka engkau orang yang terkutuk. Sekalipun kau mentaati 5 hukum, tetapi ada 5 yang lain tidak saudara taati, engkau tetap terkutuk. Engkau tidak taat, maka tidak ada berkat dalam hidupmu. Yang mengerti, katakan amin. Ketika 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ketika 15 tahun yang lalu, saudara dibaptis, saudara membuat perjanjian dengan Tuhan. Saudara mau setia kepada Yesus, saudara mau mentaati kepada Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberkati hidupmu. Yang percaya, katakan amin. Saya ikut Yesus, nenek moyang saya bukan orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, saya sejak kecil Tuhan pilih, percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga sampai hari ini ada berkat Abraham yang mengalir dalam darah saya. Yang percaya, katakan amin. Hal yang sama terjadi dalam hidup saudara. Anugerah kasih karunia Tuhan itu saudara akan memberkati saudara dengan mudah sekali, asal saudara taat kepada firman-Nya Tuhan. Ingat saudara, kita ini ada perjanjian. Kita jadi orang Kristen bukan sekedar jadi orang Kristen karena orang tuanya Kristen. Ada yang namanya covenant. Yang mengerti, katakan. Abraham kenapa diberkati Tuhan? Karena Abraham dia punya covenant dengan Tuhan. Tuhan panggil dia, Abraham taat. Bahkan ketika Tuhan meminta
Satu anaknya yang tunggal itu saudara, Ishak saudara. Abraham tahu Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, untuk memberkati Abraham saudara. Sehingga dia sekalipun cinta mati-matian dengan Ishak, dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Karena Abraham tahu ada covenant. Ya mengerti kata-kata. Jadi kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, engkau layak diberkati. Tunjuk kanan kiri. Kalau engkau percaya firman Tuhan, engkau layak diberkati. Amin. Haleluya. Katakan yes. Yes. Saya orang yang percaya bahwa saya ada perjanjian dengan Yesus. Katakan saya ada perjanjian dengan Yesus. Saudara, Alkitab mengatakan melalui Yesus. Katakan melalui Yesus. Jadi saudara Tuhan, di mana-mana saat ini orang Kristen yang sungguh-sungguh hidupnya tidak mengalami resesi. Amin. Dia diberkati Tuhan. Berkat rohani, jiwa, dan jasmani. Tuhan memberkati. Saudara, kalau saudara baca di dalam, saudara catat Roma 9:15 ayat 16. Di situ firman Tuhan katakan, Tuhan akan bermurah hati kepada siapa akan bermurah hati. Tuhan akan memberkati kepada siapa Tuhan memberkati. Itu hanya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi Tuhan akan memberkati kepada orang-orang yang perjanjiannya dengan Tuhan itu dilakukan. Dia setia melakukan firman. Haleluya. Yang percaya katakan. Saudara, kalau saudara lihat juga referensi dalam Ibrani 6:11-15, di situ Tuhan bersumpah, aku akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Kenapa saudara? Karena Abraham taat. Katakan taat. Jadi yang pertama saudara, pintu yang pertama adalah anugerah Allah karena ada perjanjian dengan Tuhan. Pintu berkat pertama karena ada grace. Katakan grace. Orang tua kasih nama grace. Di situ ada namanya grace. Itu adalah kasih karunia. Amin, saudara. Kalau saudara dapatkan hari ini sehat, sukacita, sama istri baik-baik, sama anak baik-baik, itu namanya grace. Amin. Anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, berkat diperoleh yaitu dengan tangan yang rajin. Katakan tangan yang rajin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Ya, kita akan baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berserih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadi dirikan teladan bagi kamu, supaya kami ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Alkitab mengajarkan prinsip yang kedua, pintu yang kedua adalah karakter Kristus. Katakan karakter Kristus. Karakter Kristus, saudara, menjadi kunci berkat. Ketika saudara dan saya memiliki sifat karakter Kristus, yang salah satunya adalah rajin bekerja. Bekerja dengan kuat, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan rajin, maka berkat Tuhan itu akan mengalir di dalam hidup kita.
Yang mengerti kata-kata. Jadi saudara, akal budi kekristenan mengajarkan bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Saudara, beberapa kali kitab hikmat, kitab Amsal mengajarkan pentingnya anak-anak Tuhan punya sifat yang rajin, punya sifat yang bekerja keras, punya sifat yang senantiasa punya inisiatif. Saudara Islam Tuhan punya sifat yang senantiasa bekerja dengan cerdas. Mengapa saudara? Karena Alkitab banyak mengajarkan kepada kita semua supaya memiliki karakter rajin. Tuhan akan memberkati orang yang rajin. Bahkan Paulus menjadi teladan di dalam kerajinan itu. Jadi saudara Islam Tuhan, Paulus adalah orang rasul yang besar. Dia adalah seorang pekerja keras. Dia orang yang senantiasa menjadi teladan di dalam hidupnya. Dan saudara, kenapa? Karena dia tahu persis Kristus sudah memberikan firman bahwa manusia diberikan oleh Tuhan di tengah dunia ini untuk menguasai dunia ini. Saudara, untuk mengelola dunia ini itu membutuhkan sifat yang namanya rajin. Katakan rajin. Jadi saudara, semua ini milik Tuhan. Tetapi kita adalah sebagai penata layan. Kita mengelola berkat Tuhan yang ada pada kita, bahkan mengembangkan segala hal yang dipercayakan untuk menaklukkan dunia ini. Saudara, itu adalah fondasi di dalam kerajinan anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberkati orang yang rajin, Tuhan akan memberkati orang yang bekerja dengan keras, Tuhan akan memberkati pekerjaannya, bisnisnya, studi, kuliahnya, dan seterusnya. Saudara lihat di dalam ayat Amsal pasal 12. Kita akan lihat di situ beberapa kitab hikmat bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita. Di dalam Amsal pasal 12 ayat 27, ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Katakan yes. Katakan, saya bukan orang malas. Saya orang yang rajin. Kalau saudara, firman Tuhan katakan orang malas tidak akan menangkap buruannya. Cita-citanya tidak akan tercapai, targetnya tidak akan tercapai. Saudara Islam Tuhan, kenapa? Karena dia malas. Tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Tuhan memberkati pekerjaan orang yang punya karakter yang rajin. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan extra meal. Artinya extra meal itu melebihi apa yang ditugaskan. Jadi punya pikiran yang sangat kreatif di situ. Karena Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang bekerja. Dia dari hari Senin sampai hari Sabtu dia bekerja, dan pada hari Sabat dia istirahat. Saudara, sehingga dia mengajarkan kepada kita hari Senin sampai hari Sabtu kita harus bekerja, dan kemudian hari Minggu kita beristirahat, memuji dan menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan memberkati pekerjaan saudara dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tuhan akan memberkati usaha saudara kalau saudara orang yang rajin. Mari kita buka juga di dalam Amsal pasal yang 10 ayat yang ke-4. Kalau orang dunia yang tidak mengenal Yesus dia rajin, dia dapat upahnya, saudara. Apalagi anak-anak Tuhan yang percaya, katakan amin. Tuhan akan memberkati pekerjaan. Tuhan akan mempercayakan harta yang berharga. Tuhan akan melimpahi dengan segala blessing. Kalau saudara kekurangan hikmat, Yakobus mengajarkan berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan. Saudara Islam Tuhan, karena tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Artinya kaya di sini dia diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudara baca Amsal pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-6. Ya, saudara, kita lihat bukti-bukti bagaimana bahwa karakter ini sangat penting. Ya, kita akan baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lagunya dan jajalan bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya,
Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama engkau berbaring? Bilakah aku akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tapi saudara, jadi Alkitab melarang dengan keras kita menjadi pemalas. Kita tidak boleh menjadi pemalas. Alkitab melarang dengan keras supaya belajar dari semut. Semut dia punya inisiatif. Dia semua tidak bergantung kepada pemimpinnya, bahkan dia bisa memimpin dirinya sendiri. Negara-negara maju karena banyak entrepreneurship, banyak pengusaha, saudara. Karena dia, saudara, bisa memimpin dirinya sendiri. Sebelum saudara bisa memimpin orang lain, engkau harus bisa memimpin dirimu sendiri. Engkau harus bisa mengarahkan dirimu bangun pagi jam 4. Engkau harus bisa mengarahkan setelah itu apa yang saudara harus lakukan, apa yang saudara harus kerjakan. Engkau punya schedule, engkau punya target, engkau punya tujuan, sehingga engkau hidup tidak sia-sia. Engkau disebut sebagai orang yang punya inisiatif, saudara, dan engkau akan terhindar dari musuh yang namanya kemiskinan. Yang mengerti katakan apa? Jadi anak-anak muda di sini, engkau jangan menjadi orang yang malas. Malas itu sudah menjadi saudara dari iblis. Malas itu menjadi saudara dari perusak. Hai orang-orang muda, selalu engkau membangunkan dirimu, selalu engkau menyadarkan dirimu, selalu engkau memprogram dirimu menjadi orang yang punya karakter Kristus. Dan mimpi-mimpimu akan menjadi tercapai karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus akan membuat engkau mampu melakukan, bahkan di tengah kesulitan Tuhan akan menolong engkau. Yang percaya katakan amin. Katakan yes. Saudara bisa cek ya saudara. Jadi di sini adalah kata inisiatif. Orang yang rajin itu orang yang punya inisiatif. Amin. Tidak disuruh-suruh, tapi dia punya inisiatif. Katakan yes. Yang ketiga ya saudara, pintu yang ketiga. Jadi pintu yang pertama anugerah, pintu yang kedua adalah karakter saudara yang harus diperbaharui terus menerus, punya karakter yang rajin. Pintu yang ketiga untuk diberkati itu menabur. Katakan menabur. Saudara baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9, mari kita akan baca. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan 8 sampai 8. Baca 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan saudara, kalau saudara baca selanjutnya nanti di rumah, kalau saudara tidak punya benih untuk menabur, berdoa dan minta kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya benih untuk bisa menabur. 2 hari yang lalu yang pagi hari saudara, saya pulang, saya selesai mengecek hal yang ada di belakang. Biasanya kami mengecek bagaimana anak-anak bekerja di belakang rumah anak Indonesia. Kayak gitu memberi makan ternaknya, menyirami dan seterusnya. Ketika saya pulang, saya melihat ada nenek-nenek, ibu-ibu, namanya ibu guru, saudara, dia bilang, saya tanya, si ibu lagi jemur padi ya? Oh ya, ini saya jemur untuk dijadikan benih, dijadikan bibit untuk ditaburkan. Jadi saudara, ibu ini bijaksana karena dia tidak makan semua hasil panenan dia. Jadi saudara, firman Tuhan mengajarkan, ini prinsip yang sangat penting yang saya juga renungkan dan praktekkan. Bahwa kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus belajar menabur.
kata menabur di sini punya makna secara rohani, juga punya makna secara jasmani. Makna secara rohani, saudara, ketika seseorang menabur, dia sedang belajar memberi kepada orang yang berkekurangan atau yang susah. Dia juga belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan, menolong orang lain. Maka di sini, saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam pasal yang ke-9 tadi, saudara, orang yang menabur harus menabur dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih, dengan paksaan, karena Allah akan memberi orang yang memberi dengan sukacita, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati taburan orang yang menabur dengan sukacita. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara belajar menabur kepada siapa saja dan tidak mengharapkan kembali. Saudara, saya belajar hal ini, saya menabur kepada siapa saja dan saya lupakan, atau saya tidak mengharapkan orang itu membalas kepada saya. Karena saya tahu ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesuslah yang akan mengembalikan atau membalas taburan itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saudara, itu adalah jenis taburan rohani. Jadi saudara, ketika saudara diberkati Tuhan, jangan dimakan saudara semua, belajarlah memberi. Belajarlah memberi. Saya dipercaya Rumahnya Indonesia, saudara, tetapi saya dulu sejak saya merintis gereja yang ada di Kebumen, saya sudah memberi beasiswa kepada anak-anak jemaat yang tidak mampu. Sehingga saudara, Tuhan percaya. Ayah saya adalah orang yang murah hati, sehingga sudah saya belajar dari ayah saya. Saya percaya ketika saudara orang yang sejak mahasiswa sudah belajar murah hati, sejak anak kecil sudah diajarin murah hati, maka dia punya masa depan karena dia akan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, secara jasmani, makna memberi menabur di sini, saudara, adalah investasi. Katakan investasi. Jadi saudara, secara fisik, saudara tidak makan semua berkat Tuhan yang saudara dapat, tetapi saudara bisa investasikan, tetapi dengan cara yang hati-hati dan cara yang rasional dan bertanggung jawab. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara belajar yang namanya di sini Tuhan mengajarkan, yaitu melihat peluang dan melihat kesempatan. Apa lingkungan yang saudara bisa invest? Apa uang saudara bisa diinvestasikan di mana? Saudara harus di sini perlu ilmu yang khusus, punya yang namanya knowledge, pengetahuan yang khusus. Tetapi saudara Tuhan, tetapi intinya di sini saudara, Alkitab mengajarkan yaitu pentingnya berinvestasi di tempat yang benar. Salah satunya juga investasi rohani. Kalau saudara suka memberi murah hati, karena hukum Kristus dalam Matius 5 ayat yang ke-7 dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan mendapat kemurahan. Amin. Berbahagialah, blessed, diberkatilah orang yang murah hatinya, karena dia akan mendapat kemurahan. Kemudian di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi ada orang yang menahan hartanya tetapi menjadi miskin. Saudara, ini adalah prinsip menabur. Amin. Kalau saudara belajar prinsip ini, saya percaya saudara mempraktikkan firman Tuhan ini, saya percaya bahwa hidup saudara sudah punya yang namanya masuk ke pintu yang ketiga, the third door. Pintu yang pertama tadi apa? Anugerah. Pintu yang kedua apa? Kerajinan. Sifat yang rajin. Yang ketiga apa? Menabur. Juga investasi. Saudara, saya belajar, kami di Jeragung itu ada kesempatan, karena KTP saya sudah sana. Ada orang yang nawarin kandang. Nah, saya punya anak banyak.
makannya banyak, maka dia harus belajar banyak. Tadi saya ngajarin anak kecil, kamu kalau suka makan enak, jangan malas, harus rajin. Jadi saudara, saya invest, ya, jadi tabungan itu saya investasikan ke yang aman saja. Jadi punya sapi. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Yang masih muda, saudara harus mulai mengerti ini. Saya juga belajar juga baru-baru. Ya, kesempatan memang kadang-kadang datang, tapi kesempatan kadang-kadang sudah berlalu. Jadi kalau ada momen saudara suka menabung, saudara belajar invest, saudara belajar mengembangkan akal budi, usaha. Yang percaya, saudara diberkati, katakan amin. Jadi saudara yang masih muda-muda, ya, saudara harus bekerja keras dan berusaha, investasi dan murah hati, katakan murah hati. Ibu Haji yang selalu setiap minggu ngasih sayur setiap minggu, saudara. Ini saudara kita sepupu, orang masih belum mengenal Yesus, tapi dia punya pandangan apa, saudara? Sodako. Akhirnya tukang tempe juga, penjual tempe jenis, kok kamu belanja kok jadi laris, kok jadi begini. Akhirnya saudara, dia juga coba, aku tak ngasih juga, ya. Akhirnya saudara, setiap minggu orang Indonesia selalu ada berkat Tuhan itu sayur-sayuran dari Ibu Haji. Nanti setiap minggu anak Rai itu makan sayurnya Ibu Haji. Tempenya Ibu siapa saya tidak tahu. Saudara, itu saudara kita. Karena mereka ingin diberkati. Amin. Haleluya, katakan yes. Yes. Nah, kalau saudara sudah lebih dari semua, saudara saudara Tuhan, ya, tidak harus kaya dulu, tidak harus berkelimpahan dulu, belajar memberi. Amin. Haleluya. Yang keempat dari saudara, ya, saya akan jelaskan tidak panjang lebar, ya. Pintu yang keempat. Mari kita buka Maliaki, yaitu setia memberi persepuluhan. Katakan persepuluhan. Mari kita buka di dalam Maliaki, itu sebelum Matius. Maliaki pasal yang ketiga, bagi saudara. Maliaki pasal yang ketiga kita baca ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahan, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, pintu berkat itu melalui setia memberikan persepuluhan. Lukas juga belajar sejak mahasiswa. Saudara, kenapa Tuhan ini sampai di sini berkata, ujilah aku? Kalau saudara baca di dalam ayat sebelumnya, tidak ada ayat di dalam dari Kejadian sampai Wahyu yang Tuhan minta diuji kecuali di kitab Maliaki ini. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa, di mana kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang namanya blessing atau berkat Tuhan. Tuhan akan menghardik segala yang menghalangi berkat, segala pencuri berkat, segala sakit penyakit, segala belalang pelahan yang akan menghabisi. Saudara, segala penyakit sampar yang menghabisi uang untuk masuk rumah sakit, itu akan dihardik oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mengapa saudara? Bagaimana apa Tuhan sampai memikirkan hal ini? Karena Tuhan sudah mengingatkan bahwa nenek moyang bangsa Israel itu dia tidak taat sehingga hidupnya tidak diberkati. Siapa itu yang tidak taat? Yaitu Adam dan Hawa. Sebenarnya buah yang dilarang oleh Tuhan itu adalah gambaran persepuluhan. Jadi
Hawa, saudara, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Akibatnya, saudara, Hawa dan Adam itu terkutuk dan anak keturunannya menderita. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, engkau harus belajar dari nenek moyangmu karena mereka sudah tidak taat. Kalau Abraham adalah orang yang taat memberi persekutuan, Ishak, Yakub adalah orang yang taat memberikan persekutuan. Saudara, sebenarnya bagaimana Tuhan kok sampai memikirkan seperti ini? Karena di sini di firman Tuhan katakan, supaya di rumahku ada makanan. Supaya di rumah Tuhan ada makanan. Rumah Tuhan itu apa tuh, saudara? Rumah Tuhan adalah tempat untuk beribadah. Di situ ada imam, di situ ada kebutuhan rumah Tuhan. Jadi saudara, mereka tidak bekerja, maka saudara, Tuhan akan memberkati orang yang mengembalikan persekutuan. Kenapa? Karena dia peduli terhadap rumah Tuhan. Yang mengerti kata-kata. Dia peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati? Karena dia peduli kepada Tuhan. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena dia cinta Tuhan, dia cinta rumah Tuhan, dia mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan memberkati orang itu. Saudara kasih dalam iman, ini pintu yang keempat. Katakan pintu yang keempat adalah persekutuan. Pintu yang pertama apa? Anugerah dalam Yesus. Yang kedua, kerajinan. Yang ketiga, menabur. Yang keempat, persekutuan. Dan yang terakhir, bisa dipercaya oleh Tuhan. Katakan bisa dipercaya. Satu ayat di dalam Lukas pasal 19 ayat 24. Saudara, saya akan menjelaskan ayat ini secara singkat. Karena saudara pernah saya jelaskan, saudara sudah mengerti, tapi saya ingatkan kembali. Saya mempraktekkan firman Tuhan yang juga bagian yang kelima. Apa yang saya ajarkan adalah apa yang saya lakukan, apa yang saya alami. Saudara lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 24. Mari kita akan baca bersama-sama ya. Ya, kita akan baca ayat 24. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Tapi saudara, tentu saudara sudah ingat cerita ini karena Pak Lukas pernah khotbahkan. Jadi saudara, mina berbicara kepercayaan Tuhan modal dalam hidup kita. Entah itu uang, entah itu relasi, entah itu talenta, keahlian, dan banyak hal yang lain yang Tuhan beri. Tidak ada yang saudara miliki, tidak ada baju yang saudara kenakan, itu bukan dari Tuhan. Semua apa yang saudara kita miliki, hiasan yang kita miliki, semua keadaan yang kita miliki datang dari Tuhan. Dan setelah Tuhan, di sini Tuhan juga berbicara tentang modal. Jadi berkat Tuhan itu akan dilimpahkan kepada orang yang bisa dipercaya. Kenapa orang yang punya 1 mina yang terakhir ini diambil? Karena dia tidak menjalankan pekerjaannya dengan setia. Yesus nanti datang. Ketika dia datang, dia tidak melakukan apa-apa, malah disimpan di satu tangan bagi saudara. Ini peringatan bagi kita. Kenapa Tuhan akhirnya mengambil? Karena saudara, Tuhan mengajarkan bahwa Dia akan dari prinsip ini Dia akan memberikan kepada yang 10. Kenapa yang sudah 10? Sudah kaya, sudah diberkati, malah ditambah dikasih. Ini perlu dipikirkan secara dalam, saudara. Ini perlu saudara renungkan dalam konteks saudara sebagai mahasiswa, sebagai orang yang baru bekerja, atau bisnismen, atau pelayan Tuhan, atau apa saja, atau kepala rumah tangga, saudara. Tuhan tidak mau rugi, karena orang yang punya 10 ini, saudara, dia sudah bekerja keras, dia orangnya jujur, dia orangnya sukses, dia orang bisa mengembangkan dari 1 menjadi 10. Kalau dari 1 juta menjadi 10 juta, dari 10 juta dijadikan 100 juta, kalau itu dihitung dengan uang,
dari satu pelayanan, satu sel menjadi 5 sel grup. Saudara salam Tuhan, dari 1 jiwa menjadi 10 jiwa. Saudara, dari 1 gereja menjadi 2 gereja, menjadi 5 gereja. Saudara, orang itu orang yang rajin, orang itu orang yang kreatif, orang itu yang penuh hikmat, orang itu orang yang jujur. Maka saudara salam Tuhan, Tuhan percayakan yang satu itu kepada orang yang punya 10. Prinsip di sini penting. Tuhan kita tidak mau rugi atas investasi hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita perlu memikirkan sedalam apa peran saudara saat ini dalam hidup kita. Sebagai guru, sebagai seorang usahawan, sebagai pelayan gereja, sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai seorang ibu rumah tangga, atau sebagai saudara, sebagai orang tua punya tanggung jawab dikasih anak sama Tuhan untuk mendidik anakku cinta akan Tuhan. Jangan dibiarkan sehingga mereka masuk neraka, menderita. Karena di sini Tuhan mempercayakan kepada saudara. Jadi saudara salam Tuhan di sini, prinsip bisa dipercaya. Tuhan akan memberkati di pintu yang kelima, sehingga itu akan berkelimpahan. Yang mengerti katakan apa? Jadi jangan iri kepada orang yang berkelimpahan diberkati Tuhan, karena dia sudah melewati proses dari 1 menjadi 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Amin. Lihatlah kesusahannya dulu, lihatlah kesetiaannya dulu. Jangan lihat sekarang, dia sudah membuktikan kesetiaannya, dia sudah membuktikan kerja kerasnya, dia sudah membuktikan kurang tidur, dia sudah membuktikan cintanya kepada Tuhan. Amin. Disitulah saudara mengerti bagaimana kehidupan orang yang diberkati Tuhan. Dia akan dipercaya Tuhan, dipercayakan 10 kota. Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan inginkan bagi setiap saudara dan saya. Yang mengerti katakan peran saudara apa di dalam hidupku saat ini. Itu kunci saudara mengerti. Dan disitulah saudara mulai mengolah, mulai mengembangkan karunia, talenta. Jangan lihat masa lalu, lihatlah masa depan. Amin. Karena Tuhan merencanakan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin saudara. Dari glory kepada glory. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan salam kanan kiri katakan, biarlah engkau orang yang bisa dipercaya. Haleluya.